Halo semuanya, balik lagi bersama Podcast Teras. Kali ini kita bakal sharing tentang Gen Z ini generasi rebahan atau generasi perubahan sih. Kita bakal ngebedah tuntas stigma-stigma Gen Z bersama Kang Ilham nih. Jadi kita bakal sharing-sharing aja Kang. Jadi Akang juga Gen Z kan? Ya, Gen Z. Wah, kebetulan Akang juga kan mahasiswa UPI dan juga BEM gitu ya, ikut organisasi BEM di DPM apa ya? Nah, Itu cara bisa ngebarengin itu gimana Kang? Kalau boleh tahu Kang? yang paling penting itu sebenarnya beda fungsi kan. Beda fungsi. Satu BEM-nya eksekutif, kemudian DPM kan legislatif kan. Legislatif. Dan juga beda tingkat tuh. Tingkatnya beda. BEM di Sibiro, sedangkan DPM di Rema. Jadi gak terlalu bertabrakan lah gitu. Jadi agak gampang sih. Agak gampang ya kan? Ya. Dan kebetulan Prodi rekayasa juga kan? Ya. Cara ngebaginya tuh gimana tuh kan? Teknik dan juga organisasi dua atau disekaligusin? Teknik mah sebenarnya kalau di kelas mah aku biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Karena kan butuh energi juga kan buat organisasi gitu. Jadi aku baginya sama rata aja semua gitu. Tapi lebih ke all in BEM sih karena itu All in BEM? aktif gitu. Jadi ya kayak DPM sama kuliah itu kayak dapat porsi yang biasa aja gitu. Bukan ditinggalin tapi biasa aja. Berarti Akang juga kebetulan ini ya anak perantau ya? Oke, jadi perantau. Dari Sulawesi Selatan kan? Jauh banget tuh, Sulawesi Selatan ke Jawa Barat. Ya. Itu cara meyakinkan orang tua tuh gimana Kang? Atau Akang udah dibebasin gitu sama orang tua? Ya sebenarnya kan aku asli Gorontalo ya. Asli Gorontalo. Gorontalo itu kan di Sulawesi bagian utara. Tuh. Nah, dan aku SMA di Sulawesi Selatan. Oh, kok bisa gitu kan? Pokoknya ada seleksi lah. Ada seleksi kan? Jadi lolos sekolah Sulawesi Selatan Makassar. Betul. Dan kemudian karena emang itu udah lama ngerantau, jadi orang tua tuh udah percaya gitu ya. keluar lagi gitu. Dan sebetulnya awalnya tuh kan aku pengennya di Gorontalo aja kan. Di Gorontalo. Tapi kayak nanggung nih merantau Makassar tuh masih dekat kan. Oh iya, masih dekat satu pulau ya. Coba kalau aku nyoba di luar pulau. Jadi akhirnya aku ambil Jawa Barat Bandung. Kenapa Bandung mungkin next episode aja lah ya. boleh. Jadi khususan Akang jadi anak perantau beda pulau itu gimana Kang? Itu pasti berat banget gak sih? Banyak sih yang paling sering tuh adaptasi. Mau adaptasi bahasa, adaptasi lingkungan dan lain-lain makanan tuh itu paling berat bagi aku. Paling berat. Karena apa yang aku baca ya bekal terbaik tuh bukan makanan, bukan duit, tapi bahasa lokal gitu. Betul. Jadi aku kayak awal-awal di sini tuh sulit banget buat berinteraksi. Berinteraksi. Ada Akang kebiasaan ngomongnya pakai bahasa apa? Jadi bahasa Indonesia biasa awal-awalnya. Bahasa Indonesia biasa. Sering nongkrong sama teman-teman yang Sunda jadi agak bisa lah. Beradaptasinya berarti keren banget kan ya? Ya, learning by doing aja. Akang angkatan berapa Kang kalau boleh tahu? Angkatan 24. 24? Ya. Oh, udah lumayan lama juga ya? Boleh gitu. Setahun berarti beradaptasi. Kuat tuh, gak pernah kayak nyerah. Kayak, aduh ini bahasa apa sih gitu. Pasti ada sih titik. Pasti ada ya? Itu ya. Tapi kan kita harus tetap jalan di persetujuan. Nah, jadi gini Kang, kita kan bahas Gen Z nih ya. Jadi di media sosial ini ramai banget Kang. Gen Z itu sebenarnya Gen Z apa? Generasi malas, generasi lemah gitu kan, generasi tidak tahan banting. Nah menurut Akang nih di pikiran Akang sebenarnya tuh kita tuh generasi lemah apa enggak sih? Sebenarnya dikatakan lemah itu karena kita di compare kan. Di compare Jadi betul. ada generasi Milenial ya. Ya, Gen Z. Jadi yang kebanyakan bilang Gen Z itu lemah itu kan milenial kan. Betul. Karena kayak Gen Z itu dikit-dikit kayak gini, dikit-dikit kalau dikit-dikit apa. Betul. Padahal kita tuh hidup di zaman yang berbeda gitu. Teknologi bikin pesan. Benar. Kalau kita ngejudge balik kayak milenial gaptek. Betul. Itu kan. Itu masuk aja kan. Masuk. Jadi kayak gitu sebenarnya Gen Z itu bukan lemah, tapi cuma keadaan bertumbuhnya aja yang beda gitu. Tuh. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan Gen Z lemah, mungkin itu kurang efektif gitu. Kurang efektif ya. Betul sih. Jadi kita juga semakin apa ya? Apa-apa dipraktis dan instan kan. Ya. Kayak tugas nih. Sekarang kan udah ada AI lebih percepat kan. Kalau milenial kan dulu kayak harus riset di web. Kita juga masih sama. Cuman ada AI lebih dosen lebih membantu gitu kan. Nah. Jadi sebenarnya itu ada salah satu alasannya itu kan. Mempraktiskan suatu zaman itu jadi apa ya? Beda gitu, beda pandangan dari generasi sebelumnya atau generasi sekarang. Mungkin itu ini aja kali ya. Tapi kita di sini bukan offense atau defense gitu ya. Kita sharing-sharing aja gitu biar sebenarnya tuh kita tuh ngerasa tuh gak sendirian gitu kan. Nah di situ ada juga di media sosial tuh sebenarnya Gen Z itu bertolak apa ya? Bermuka dua apa enggak sih? Yang satu generasi scroll rebahan, yang satu pengen mimpin sosial dan juga aksi gitu kayak sosok kritik, sosok rebahan, sosok ya pengen gitulah kritik-kritik itulah.
Itu menurut Akang tuh sebenarnya yang mempresentasikan Gen Z sebenarnya itu yang mana tuh? Sebenarnya bukan cuma Gen Z doang sih. Jadi kalau kita nilai ada yang kan rebahan tuh kan kayak gak produktif kan. Gak produktif. Sebaliknya yang tadi gerak itu produktif. Produktif. Jadi bisa jadi yang gerak hari ini itu besok istirahat. Bisa istirahat. Jadi yang istirahat hari ini besok gerak. Betul. Jadi kita nggak bisa Ngejudge. nyalahin sepenuhnya kan. Betul. Jadi kalau apa yang kita bilang rebahan, tapi ternyata dia ada dampak yang lebih besar dari kita yang gerak gitu, apa salahnya gitu. Jadi gak ada apa ya perbedaan yang signifikan antara yang rebahan sama yang ikut aksi itu kan. Ya benar. Betul. Jadi kita gak bisa menjudge satu sama lain. Nah, kalau Akang masuknya kemana tuh Kang? Aduh. Dibagi persentase ya? Iya. Kayaknya 70-30 deh. 73 yang mana tuh? 30 yang gerak. 70 yang gerak, 30 yang Ya. rebahan. Ya itu mah saving record lah ya, kita capek juga kan. Ya. Gitu terus. Nah, sebenarnya tuh di media sosial juga banyak juga gitu kan yang pertama kan suka ngomongin bahwa Gen Z itu malas, lemah gitu. Terus yang paling pertama tuh ini Kak, kalau di dunia kerja katanya tuh jangan dunia kerja deh, sekolah ataupun organisasi katanya Gen Z itu susah diatur. Itu bener apa enggak sih kan menurut Kang pribadi nih ya teman atau ya teman sebaya lah gitu. Sebenarnya apa ya, menurut aku tuh bukan susah diatur, tapi lebih ke kita tuh lebih mastiin lagi kan. Zaman sekarang tuh kalau kita mau nyari sesuatu kan kita bisa searching dulu. Searching dulu, betul. Jadi kita ketika menerima arah kan kita gak ngelakuin secara mentah-mentah gitu. Jadi kita pastiin dulu ini arah apa gitu ya. Terus sudah benar gak ini. Jadi bukan lebih ke susah diatur aja sih. Kita mastiin dulu sebelum gerak gitu. Ya kan? Berarti akan menerima info tuh gak mentah-mentah kan ya? Jadi kalau disuruh atasan pun juga harus pertimbangkan dulu gitu kan. Jangan sampai kita udah ngelakuin dan juga yang kena gitu. Betul. Ya. Nanya kayak kan? Apa? Nanya kayak kalau gitu. Ya. Ya lebih cepat juga kan instan kan, bener juga sih. Nah, apa ya? Stigma-stigma itu sebenarnya munculnya dari mana sih kan? Apakah dari media sosial atau dunia kerja ataupun kehidupan sehari-hari gitu? Menurut Akang stigma Gen Z gitu. Stigma Gen Z yang lemah. Itu Gen Z lemah dan yang lain pokoknya jelek-jelek banget lah. Kayaknya itu timbul dari beberapa aktivitas terus nyebarnya lewat media sosial. Karena secepat itu kan media sosial. Ya, benar. Jadi karena kan seringnya lihat Gen Z tiap hari pegang HP, tiap hari pegang HP. Betul. Berarti kita tuh bisa ngejudge. Padahal bisa jadi di HP itu dia lagi Kerja, ya trading. Jadi kayak itu kan produktif kan, cuma beda kemasan aja. Betul kan. Jadi stigma kayak gitu, oke lah nyebar secepat itu, tapi kita juga harus ngecek lagi. Cek kan, biar tidak termakan hoax gitu kan. Dan kebetulan juga saya lihat media sosial kan sebenarnya fotografer gitu kan ya. Itu keren banget sih kan itu postingan yang kita tuh sebenarnya di dunia ini masih hidup berapa? Itu keren banget yang pertanyaan itu kan. Kamu udah stalking tapi belum follow sih? Aduh. Padahal. Ntar insya Allah kan ya. Ntar abis ini aku follow kan. Itu aku jujur keren banget sih. Pas aku scroll lagi. Wah. Bagus-bagus kah fotonya Kang. Itu fotografer tuh emang hobi dari kecil atau gimana Kang? Atau pas masuk kuliah aja? Aku dari SMP sih suka motret. Fotografer gitu? Ya. Kenapa tuh kamu suka gitu? Apa ya? Kayaknya berawal dari PDD deh semua deh. PDD? Ya. Oh berarti dari SMP ikut organisasi juga Kang? Ikut. Aku kebetulan Kadif Kominfo lah di OSIS. Ada komen bu? Ya. Aktif banget berarti ya? Enggak. Cuma butuh wadah buat melampiaskan hobi aja. Oh. Jadi ya. Iya dari SMP, SMA sering motret. Sampai sini udah kebiasaan pengalaman. Enak banget jalan. Sambil nge-freelance gak Kang kalau itu? Apa? Sambil nge-freelance gak? Kadang-kadang diajak karena kan udah naik ya branding kan. Jadi orang-orang itu pada tahu, oh dia suka foto, jadi ajak ke event, konser, sering. Nah, sebenarnya tuh kan sekarang tuh Gen Z itu kebanyakan yang sukanya freelance kan. Karena tren sekarang kan males pengen resign, bos kayak gini pengen resign kita sekalian kan di sosial media gitu. Nah sebenarnya tuh freelance tuh ngebuat kita makin mandiri apa enggak sih? Atau itu cuma alasan doang gitu? Bahwa kita tuh gak mau diatur. Oke. Itu masuk ya. Kita Masuk kan? Ya udah tuh. Aku pribadi juga kadang nggak setuju sama apa yang dilakukan atasan gitu. Betul. Jadi juga kayak bebas karena pengen jam kerjanya yang fleksibel gitu kan. Terus juga gak ada arahan, benar-benar kreativitas dari aku gitu. Contoh misal kamu kerja di perusahaan jadi desain, terus kan kamu harus ngikutin desain. SOP-nya kan. Padahal kita punya kreativitas yang sendiri, kita punya ide sendiri gitu. Terbatas gitu kan. Jadi kadang freelance tuh benar-benar jadi wadah buat ngelimpahin kreativitas kamu. Jadi lebih enakan freelance. Lebih enakan freelance ya? Ya. Berarti
penghasilan Akang kalau di freelance lumayan, alhamdulillah ada gak Kang? Boleh lah. Alhamdulillah ada gitu ya buat rantau-rantau malah ya. Nah, kalau menurut Akang nih media sosial sebenarnya sekejam itu atau sebaik itu sih sebenarnya Buat kita buat kita? bisa jadi dua-duanya sih. Bisa dua-duanya ya? Tergantung, sebenarnya banyak informasi yang beredar di media sosial. Jadi sampainya ke kita itu tergantung kita mau nerima apa enggak. Kita nerima hoax secara betah-betah, maksudnya kan kita percaya hoax juga. Betul. Nah, kita emang filter lagi, jadi kita terhindar dari hoax gitu. Jadi media sosial bisa jadi wadah buat berbaik, bisa jadi buat kebalikannya aja. Iya ya, sama aja di TikTok banyak tuh yang jual-jualan tuh Kang. Ya, Oh itu teman saya ya, itu ikutan jualan, alhamdulillah katanya udah bisa ngobrolin orang tuanya. Itu keren banget gitu Genzi. Kadang malah ada tetangga saya juga itu komen, ngapain sih katanya jual-jualan gitu. Padahal dia itu sebenarnya boomer. Aduh, mohon maaf ini mah. Pokoknya boomer. Padahal dia tuh kerjanya tuh, aduh saya bukan mau ngejas atau gimana, kayak dia di rumah gitu kan, kayak yang kerja tuh cuman anaknya, padahal dia tuh sebenarnya masih bisa kerja gitu, umurnya masih kuat, tapi dia ngejudge orang yang masih muda, katanya apa sih kerja gitu. Padahal teman saya ini masih bilang sekolah lah, dia tuh butuh memerlukan uang. Nah di situ tuh udah kelihatan banget gitu bahwa sebenarnya tuh attitude kita tuh dinilai cuma karena hal-hal sepele gitu. Ya. Nah menurut Akang nih attitude Gen Z itu benar apa enggak sih? sebenarnya kalau secara kayak kasusnya kamu, Iya tadi. ya itu benar gitu. Selama gak melanggar. Gak melanggar kan, tidak merugikan lah intinya Ya. kan. Kalau orang tua mengatakan harus ikuti ini, kan kita harus lihat dulu ikuti apa dulu sih. Betul. Kalau emang benar kata mereka atau soal modal atau ada, oke lah kita ikutin. Ikutin betul. Tapi kalau soal apa ya, kayak kegiatan gitu kan kita gak harus terus ngikutin kan. Contoh lah paling dekat mungkin ada semua yang diatur mau masuk jurusan apa. Itu kan padahal setiap anak punya Keinginan kan. Jadi gak bisa diatur gitu. Padahal baiknya justru support gitu generasi yang lebih ada di atas kita nih. Bukan malah ngesalahin semua. Ya. Betul sih itu. Nah kan kalau dulu tuh generasi dulu tuh suka menilai sesuatu dengan nilai nih, kayak nilai sekolah deh, kita jelek kan karena suka dijudge kayak cuma dia pinter. Kan kalau sekarang kita tuh nilai tuh bukan cuma sekedar nilai kan, kadang value-value yang lebih dalam kayak apa ya, teknik-teknik atau apa ya, ahli kita lah gitu kan sebenarnya lebih dinilai kan. Kayak kita gak tahu aja nih dia nilainya jelek padahal sebenarnya dia tuh jago di bidang IT contoh. Nah kalau zaman dulu sebenarnya nilainya ya udahlah, nilai lu jelek pasti gak bakal itu juga kan. Nah menurut Akang nih, kita sebagai mahasiswa kan, IPK itu sebenarnya tuh patokan untuk menjadi pintar atau enggak nih? Sebenarnya IPK tuh apa ya, bukti bahwa kamu tuh konsisten dalam akademis. Betul. Ya. 3,7, 3,8, 3,9, hanya 4. Berarti kamu ada Peningkatan kan, so konsisten Tapi banget. tidak bisa menilai bahwa itu benar bisa gitu. Karena kan kecurangan kan sekarang banyak ya. Banyak banget. Jadi kalau kita lihat secara nilai mungkin nggak selalu membuktikan gitu. Tapi ketika lihat di secara lapangan, oh ternyata ini orang yang benar gitu bisa. Jadi IPK tuh penting untuk dilihat, apalagi kebutuhan formalnya administrasi. Iya betul. Biar ada datanya gitu kan. Ya. Jadi itu penting. Tapi yang lebih penting lagi ketika orang itu di lapangan dia bisa gak. Betul. Karena kita juga sebagai agent of change kan kebetulan kan, insya Allah gitu kan, semoga aja lah. Dan katanya juga kan bahwa generasi apa ya, Gen Z ini sebenarnya yang bakal mendominasi di 2026 sekarang sampai 2027 katanya. Semoga kita bisa bisa berkompetisi dengan baik dan sehat gitu, tanpa menjatuhkan gitu kan. Nah, jadi gini Kak, kalau misalnya nih Gen Z itu sering dikritik karena katanya suka konten doang nih, terjun ke aksi sosial konten doang nih. Sebenarnya tuh baik apa enggak sih konten-konten masuk gitu? Ya, konten yang terjun ke demo gitu, kayak mendukung gitu ya. mendukung. Kontra pemerintah. Betul. Jadi sebenarnya apa ya, dari zaman dulu kan kayak tahun 90-an kita lihat era reformasi ya. Cara informasi. Jadi itu kan bentuk perlawanan itu pasti mimbar bebas, Betul. langsung ke DPR atau audiensi bersama birokrasi gitu kan. Jadi kan bentuk perlawanan ini sebenarnya kalau teman-teman lihat itu dikemas dalam berbagai bentuk. Betul ya. Menurut aku secara substansial, selama substansinya benar, Betul. jadi tidak masalah. Hari ini kalau teman-teman posting di media sosial doang terkait MBG ini rupiah naik gini, itu tidak masalah karena
kita menyuarakan juga kan. Nah, itu kan bentuk perlawanan juga, kita menyebarkan informasi, orang-orang pada tahu, literasinya pada naik. Jadi pada kaget terhadap isu politik. Jadi gak masalah juga, semua orang gak harus turun ke jalan kok. Kita bagi-bagi tugas saja, ada yang di jalan, ada yang di akademik buat riset-riset buat negara, Di negara betul. ada juga yang di media sosial, informasi, ada yang di sekolah buat edukasi. Jadi perlawanan itu di mana-mana ada nih. Jadi gak harus kayak zaman dulu, semua turun ke jalan. Betul ke jalan betul ya. Teriak, gak harus. Tapi kalau di media sosial ya, kalau kita misalnya terjun kayak gitu kan banyak namanya pro dan kontranya kan. Nah sebenarnya menurut Akang nih, yang pro kontra ini sebenarnya yang gen kita juga apa gen sebelumnya nih? Pro dan kontra terhadap Yang kita lakukan, kita kan konten nih buat konten aksi nih. Terus ada orang kayak ngapain sih gitu terjun-terjunan gitu kan sosokan gitu. Padahal gak baca lah. Pokoknya dia tuh cuman FOMO lah bisa dibilang lah kayak FOMO gitu. Jadi sebenarnya tuh generasi yang sebelumnya atau generasi kita sih sebenarnya hate speech gitu tuh. apa ya? Sebenarnya kegiatan kayak gitu tuh sebenarnya buang-buang waktu sih. Buang-buang. Kayak menjatuhin satu sama lain. Betul lah. Jadi gak peduli generasi apapun yang ngejatuhin atau generasi apapun yang konten, sebenarnya kita tuh energi yang harus dipakai buat ke pemerintah nyampein aspirasi, malah kita pakai buat ngejatuhin satu Ngajak sama lain. Iya Ini betul ya. malah berantem. Iya karena kita kan harus lurus dulu kan. Lurus aja belum beres. Malah ini ya. Ya, jadi berantem kan. Betul. Makanya itu Cok. Jadi ketika kita berbicara soal konten, sebenarnya itu gak salah gitu. Gak salah ya. Tapi teman-teman sebelum membuat konten harus Melihat dulu kan situasinya. Harus tahu juga. dulu faktanya, sampai Betul. nggak buat konten ternyata salah. Kan tapi yang dihapus klarifikasi sebenarnya. Gitu. Betul sih itu betul. Tapi Akang sering aksi kan kayak gitu kan. Gimana? Sering aksi turun-turun gitu kan. Sering tapi gak selalu kok. Gak selalu. Itu Nyebarin media doang, SM. rasanya gimana sih kan kalau udah merasakan gitu? Sudah melakukan itu Sih. ya. Rasanya tuh gimana tuh? Enak. Apa ya? Sebenarnya biasa aja kayak kumpulan kayak kerumunan orang gitu. Tapi apa ya? Ada yang ngebuat beda gitu. Ya, aku pertama kali ikut aksi tuh kayak dalam dada tuh kayak merinding gitu. Jujur. Merinding gimana tuh? Maksudnya Jadi kayak merasa karena keramaian atau gimana? orang-orang teriak, kita lihat ada api, ada banner-banner kan bahwa pemerintah salah dan lain-lain. Jadi kayak, wow ternyata banyak orang yang peduli gitu terhadap Indonesia. Jadi kayak melihat ada yang ngeluarin waktu buat di sini, terus ngelihat kayak pintu DPR-nya gak dibuka, kok bisa yang mereka? Iya nggak bisa ngedobrak gitu ya? Jadi kok bisa yang di dalam tuh emang mereka gak lihat kita di luar sini, emang mereka gak pernah dengar. Jadi kayak ada rasa kayak ingin tahu gitu apa sebenarnya yang terjadi gitu di negara itu. Oh, itu sih ketika kamu ada di aksi, udah pernah ikut aksi belum? Belum nggak kebetulan. Sekali seumur hidup minimal. Harus coba. Insya Allah ntar ikutan. Kalau yang sekarang nih demo-demo nih menurut Akang gimana kang? Baik apa enggak nih? Kemarin di Bandung kan udah hari Udah, Kamis. betul. Ya, itu kan alhamdulillah bro, secara damai. Damai, kondusif Juga ya. datang tapi agak sorean. Jadi pada biasanya ada gerakan-gerakan anarkis, Tidak. alhamdulillah gak ada. Oh kondusif banget kemarin. Benar. Oh Jadi benar-benar kayak Alhamdulillah. menyampaikan keras jauh gitu. ke sana. Kita terus juga ada banyak polisi kemarin kita udah sama mereka juga sampai tutan. Alhamdulillah gak ada gerakan-gerakan tambahan. Bahkan harus bagus Jadi banget. itu sebenarnya demo yang harus diterapkan gitu, gak perlu ada. Gak perlu anarkis kan, semuanya kondusif gitu kan dari pihak sebelah sama pihak kita juga kan. Yang penting sama-sama menyampaikan di tengah-tengah. Ya, jadi gak ada yang rugi lah. Tapi menurut Akang nih, kalau misalnya orang kritik, sebenarnya tuh kritik dia tuh asbun tapi masuk dan gak ada faktanya atau datanya gitu. Tapi sebenarnya masih masuk-masuk aja gitu kan kalau dipikirin. Sama orang yang kritik berdasarkan data, tapi dia tuh gak mau dikritik lagi. Nah menurut Akang tuh enakan yang mana Kang? Kritik asbun, tapi dia masih bisa terima nih. Jadi mungkin kalau kritik asli itu jatuhnya apa ya, opini lah. Opini kan, Kritik yang asumsi gitu harusnya kan. itu benar-benar ada datanya gitu. Jadi kalau cuma teriak-teriak doang mah orang lain bisa. Bisa. Jadi cuma kayak nyampein perasaan kita doang. Kayak kita capek jadi wen. Gitu kan lagi. Iya betul itu kritik gitu. Kalau kritik pakai data tuh kita lebih ke bawah. Ini 20% gini-gini. Kayak tanya kali Ya, banget gitu. jadi tergantung apa ya? Tergantung tempat sih. Kalau emang kita lagi buat mimbar bebas buat nyampe pendapat, kita bebas mau ngomong apa gitu. Mengasumsikan apa juga bisa kan. Tapi ketika kita one by one sama birokrasi misalnya nyampein sama komisi Harus pilih data. nah
Jadi kita gak bisa ngomong soal saya capek, gak juga pasti capek. Pasti capek gitu, itu manusia gitu kan. Kita nyampein aja apa yang kurang dari regulasi ini. Say something like. Gantung suasana aja. Akang lebih suka orang yang dikritik atau yang mengkritik? Ya mengkritik. Mengkritik. Tapi kan kalau dikritik nih, ada kan beberapa orang kalau misalnya dia lagi kerja nih atau lagi nugas lah, dia dikritik malah jadi malas. Sama orang yang dikritik, sama orang yang lagi kerja terus dikritik itu malah makin semangat. Nah itu di tipe mana tuh kan? Gimana tadi Dikritik malah jadi malas. Karena di komen gitu, gue udah kerja ini malah disalah-salahin, dikritik gitu kan. Sama orang kalau dikritik tuh malah makin semangat gitu kan, dikasih tahu salahnya di mana. Ya. Akang di tipe mana tuh? Aku sebenarnya tergantung apa ya cara menyampaikan kritiknya. Ketika yang dia kritik marah-marah kan kayak gak jelas. Gak jelas kan? Apalagi kerja, tapi dikritik sama pakai teriak-teriak gitu. Jadi kalau mau kritik mah yang pengen baik-baik kan. Baik-baik, betul. Nah, jadi kalau emang baik-baik kan pada akhirnya aku terima juga. Dan akhirnya jadi masukan, aku jadi semangat. Enak kan? Ya itu enak banget. Kritik emosi jadi kritiknya gak masuk, yang saya keluar malah Emosi kan, jadi sama-sama emosi dia kan. gak ada yang benar semua. Jadi sebagai di BEM nih Kang, kesusahannya di BEM itu apa sih Kang? Eksekutif kan, Eksekutif. jadi lebih ke menjalankan program gitu. Sama kayak kalian aja lah, pasti sebelum ini susah gitu, menyiapkan. Atau sampai sekarang mungkin mengeksekusi agak susah gitu. Betul. Jadi kayak susahnya lebih ke prepare sama eksekusi di hari ya. Kemudian apalagi ada evaluasi mungkin. Jadi itu yang kayak eksekutif pada umumnya, cuma cakupannya lebih luas kali. Lebih luas. Kalau DPM nih, 3 kursi tadi udah pasti beda dong. Tapi lebih enak DPM apa BEM? Lebih enak dalam segi Segi aspek deh, segala aspek gitu. segala aspek. Iya. Kalau kamu mau nyari yang nyantai ya, Nyantai di BEM. di DPM. Oh DPM. Karena DPM kebetulan kan biro persidangan ya. Jadi persidangan itu kan nggak setiap hari. Paling sebulan cuma sekali atau ada bulan yang bahkan nggak ada persidangan sama sekali. Jadi agak lebih nyantai. Tetapi kalau kamu mau nyari aspek yang mau benar-benar produktif, jadi udah kamu buat berkembang, mungkin BEM jadi pilihan yang terbaik gitu. Karena itu kan benar-benar kita terjun kan. Juga kita melakukan segala macam. Kalau DPM kayak apa ya? Kita ngejalanin apa yang udah tugas kita. Betul. Betul sih. Orang-orang pasti bakal kepo juga nih kayak apa sih kerjanya BEM sama DPM ini sebenarnya. Ada kan orang awal yang baru masuk kampus kan cuma taunya BEM yang di TikTok di sosial media kan kayak BEM yang rame, BEM UI, BEM UGM. Nah sebenarnya tuh BEM sama DPM tuh kerjanya apa sih sebenarnya? BEM itu kan eksekutif tuh kayak di pemerintah. Kalau teman-teman lihat ada kementerian, jadi mereka tuh yang ngejalanin program kerja, ngejalanin apa yang udah ditulis gitu. Jadi kalau kayak DPM, dia bagian sebaliknya, dia mengawasi legislatif, dia mengembangkan program legislasi, dia mengawasi, dia juga menerima aspirasi gitu. Jadi ini sebenarnya mitra gitu, gak ada yang BEM di atas, gak ada DPM di atas, sama rata ya, sama rata, kayak mitra kerja. Jadi saling backup. Iya, berkoneksi lah ya. Yes. Tapi sebenarnya BEM itu mewakilkan kampus apa enggak sih kan sebenarnya? BEM mana nih? Gak semua BEM. Gak semua BEM, berarti gak semua BEM sama. Kalau yang di sini deh, di kita deh. Wakil kampus dong. Wakilin kampus. Atau jangan dari aku deh, mungkin dari yang teman-teman dari luar BEM. Menurut kamu gimana mewakilin kampus gak? Kayaknya aku belum tahu kerja nyatanya ya. Kayaknya bisa dibilang mewakilkan lah. Dilihat dari orang-orang bicara gitu kan, mewakilkan lah. Tapi kalau misalnya kerja nyatanya nih BEM-nya tuh efektifnya tuh di mana sih kan? Apakah benar-benar mewakilkan mahasiswa banget atau enggak? Efektif kerjanya? Ya pasti benar-benar, apalagi bukan cuma internal doang kan BEM. Oh iya, eksternal ya, soal pengabdian itu kan kayak Tridharma perguruan tinggi itu benar-benar diterapkan gitu. Pengabdian, tingkat pengabdian. Di BEM itu kan ada tahun sekarang itu ada kan departemen baru, pendidikan. Jadi itu benar-benar mewadahi mahasiswa yang mau nyari beasiswa atau yang mau bimbingan atau segala macam, itu benar-benar diwadahi sekarang. Di sini juga ada ini kan ya, ada perdebatan viral gitu kan kemarin. Akan tahu lah yang siapa ya, di sosial media itu ada yang BEM UGM sama BEM apa gitu UI kan ya. Nah perdebatan viral antara BEM itu sebenarnya tuh masih bisa dibilang bagus apa enggak sih, karena kan dia masih sama-sama satu di pendidikan itu masih sama kan, universitas. Tapi kalau misalnya saling menjatuhkan itu gimana Kang? Apa kita harus lihat dulu nih dia tuh
menjatuhkan karena disuruh sama yang di atas, atau sebenarnya tuh dari keinginannya sendiri gitu, dari mewakilkannya itu. Ya sebenarnya ketika melihat hal yang kayak gitu ya, Betul. sering bingung. Kita tuh sama-sama mahasiswa kan. Betul. Jadi kalau kita tarik garis lebih tinggi lagi, sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh diadu domba sama yang di atas biasanya. Dan juga Jadi kalau kita lihat dari aspek politik, kalau teman-teman hari ini lihat ada BMSI, tuh ada BEM-NUS, bagus ya. ada BEM satuan lain lagi, itu kan sengaja dipecah pemerintah biar malah berantem satu sama lain, bukan nyerang ke pemerintahnya. Jadi kadang dia domba di UI dibilang UGM jelek, di sebaliknya gitu. Jadi kayak malah fokus berantem gitu, isu-isu yang ada malah pada dilupai, malah fokus berantem satu sama lain. Jadi sebenarnya perlu disadari lagi bahwa tujuan kita tuh benar-benar harus bersama-sama buat nyampein apa yang masyarakat pengen. Betul. Jangan malah berantem satu sama lain. Iya, seperti yang tadi kan kita tuh agen of change banget lah, kita harus menjadi agen perubahan gitu buat masyarakat gitu. Kalau misal DPR nggak bisa, ya kita harus bisa gitu kan. Ya, maaf banget ini mah. Nah, bicara nih ya, di Gen Z itu sudah tumbuh di era media sosial yang serba cepat dan penuh perbandingan, ya ini serba instan lah ya gitu ya. Nah menurut Akal nih, sebenarnya tuh seberapa pengaruh sih dunia digital terhadap tekanan yang dirasakan Gen Z? Karena banyak orang kan habis dari TikTok udah kena brainwash. Sering banget kan itu kan kayak relate nih repost gitu. Menurut Akal tuh seberapa penting gitu tekanan media sosial di Gen Z ini? Itu pasti ngaruh banget ya. Karena apa yang kita sering lakuin itu pasti kita pikir sumber informasi terbaik dari situ gitu. Dan kadang orang-orang itu ngambil fakta tuh emang dari TikTok gitu. Padahal kita tuh bisa menerima mentang-mentang. Jadi kayak scrolling galau ya. Jadi kayak lihat kalimat-kalimat galau. Relate gitu kan. Kerjanya tiap hari cuma kayak bikin capek itu apa gitu. Yang capek itu pikiran sendiri sebenarnya kan ya. Kayak overthinking dari capek. Padahal nggak ngaruh sebenarnya, itu cuma kalimat video doang kan. Kalian scroll udah ya, tapi kalian menerimanya lebih ke dalam banget itu nerimanya, jadi kayak dibawa beban lah. Padahal sih nggak kayak gitu. Nah, yang Akal takutin selama hidup itu apa kan? Hidup Sama hidup Akal yang takut itu apa gitu? Mati sih. Bener sih ya, tapi itu tujuan akhir kita kan. Tapi kita sering jalani lah. Misal Akal lagi hidup tuh kayak, aduh gue takut nih, misal takut gak bisa makan hari ini. Itu pernah gak ngepikiran gitu? Pernah Ya. Itu cara Akal antisipasinya gimana tuh bang? Sebenarnya yang lebih sering itu alhamdulillah tercukupi kan, jadi cuma cukup. Tapi ada yang lebih takut itu gak bisa menghidupi gitu. Jadi kayak misalnya kamu lagi di kelaparan, lagi kamu baik ya. Sebenarnya ngapain sih? Lagi ngapain sih? Untuk apa gitu sejauh ini? Jadi kita sering mikir gitu kan biasa. Tapi sebenarnya itu tanda bahwa kita udah sejauh ini gitu. Kalau kita lihat lagi ke belakang, itu udah banyak hal yang kita lalui kan, betul banget tuh. Sebenarnya nggak ada jalan buat mundur lagi. Harus terus ke depan lagi gitu. Jadi ya harus tetap jalan lah ke depan. Berarti privilege juga kan, kalau sebuah masa itu menjadi sebuah privilege kan buat kita. Karena kita udah sejauh itu gitu kan melangkah gitu. Nah, kan tadi Akal bilang burnout nih. Sekarang kan Gen Z ini kebanyakan kayak kita sedang di quarter life crisis, burnout, terus anxiety, terus banyak kata-kata baru lah gitu kan. Nah, menurut Akal ini kosakata gitu tuh sebenarnya kesepakatan bersama atau kita langsung menilai aja gitu, bahwa sepakat dah. Tapi yang ngawalin semua ini siapa gitu kan? Baru udah ada. Betul, tapi sekarang rame banget gitu kan. Ya, makanya kalau mungkin aku bikin kata baru pasti langsung rame juga. Pasti rame, asal lucu aja sih kagak. Ya tadi kayak ngatur aja, aku semua orang sama ya kayak ya. Jadi kayak apa ya? Padahal quarter life crisis itu kan kayak dibilang di umur segitu emang lagi lah. Ya, merasa dikit lah, cuman masih belum banget gitu kan. Ya, jadi emang benar ada aja, tapi gak usah dilebih-lebihkan ya. Terhiperbola gitu kan kita. Ya, bukan berarti semua ngerasain jadi kayak iya ya sama tapi karena dunia digital kan, sosial media. Kita selalu ada disebarkan tuh energi positif, betul. Kalau aku hari ini nyebarin negatif, pasti kamu juga hari negatif, pasti ada negatif juga. Betul. Ya, padahal yang harus disebarkan tuh positifnya aja. Malah ada kata yang negatif gitu kayak. Tapi lucu-lucu aja gitu kan. Ya, semua orang gini semua. Tapi Gen Z sama Gen milenial sebenarnya inovasinya lebih, menurut Akal nih, inovasinya lebih bagus mana nih? Lebih berkembang di satu apa dua nih? Lebih ke Gen Z kan untuk sekarang ya. Karena di kita ada lebih yang dulu ada inovasi banyak aku tahu. Tapi untuk sekarang mungkin Gen Z karena digital tadi. Ya betul ya. Kan lebih paham kita kan. Betul. Tapi
contoh mungkin orang tua di rumah aku masih sering ngajarin untuk perhatiin ini gitu. Jadi kan mereka tuh kan milenial kan, jadi agak gak di zaman teknologi itu lah. Jadi kan kita yang ngembangin ini kan, jadi Yang agak bantu gitu kan enggak itu. ya Nah di burnout nih Kang ya, ini kan masa burnout nih. Kan pernah burnout kan Kang? pernah Ya burnout. banyak kali sih Banyak kali. Antisipasinya gimana sih Kang? situasi ya. Ya, Paling untuk apa ya? yang paling worth it deh, paling worth it itu bener-bener wah hilang nih burnout nih gara ini nih tips and trick deh Kang. Kalau aku coping mekanismenya lebih ke jalan jauh aja sih. Jalan jauh? Ya aku kan sering jalan-jalan. Oh iya Jadi aku betul. rasa kayak kalau jalan sendiri itu lebih ke jadi kita tahu gitu kayak Diri kita ketemu gimana. nih banyak orang di Transuk ternyata semua punya kesibukan. Terus kita lihat dunia luas banyak tempat-tempat yang belum dikunjungi. Ternyata ada tempat yang kayak gini. Oh kita sibuk sendiri gitu di kampus, di kosan, suntuk mikir-mikir hal yang gak penting, overthinking. Ternyata di luar seluas ini gitu. Kok bisa kita habisin perasaan kita, habisin waktu kita buat di kampus, Di kamar doang kan? thinking. Jadi lebih ke jalan jauh aja sih. Berarti go out itu udah paling terbaik lah ya. Karena benar juga sih Kang. Kita tuh sebenarnya dalam setahun itu harus meluangkan beberapa hari untuk kita sendiri-sendiri gitu, untuk mengenal diri kita sendiri gitu. Mau itu jelek, mau itu baik, kita harus kenal diri sendiri kan. Dan itu normal. Normal banget. Perlu berlari terus-terusan. Betul. Kita harus ada jeda dibagi buat kesehatan. Tuh. Traveling ya Kang. Traveling kemana aja Kang? Terus banyak lah. Seru. Seru lah. Itu biasanya dilakuin setelah beres ngampus kah? Atau setelah beres liburan atau pas ngampus gitu? Biasanya kalau kampus lagi free gak ada UTS, gak ada UAS, biasa aku ambil hari jalan. Tapi lebih sering kalau emang berkepanjangan ya kayak seminggu, 2 minggu lebih enak. Setelah UAS sih kayak gini, udah gak ada pikiran lagi. Enjoy gitu kan? Ya, jadi lebih bebas aja. Tapi ini sebenarnya Gen Z itu sebenarnya permasalahannya itu ada dua sih Kang. Kan kalau Gen milenial tuh dia lebih banyak uangnya dibanding waktunya. Nah kalau Gen Z kan sebenarnya kalau sekarang ya dilihat kan ada yang beberapa banyak di uangnya, ada banyak juga di waktunya gitu kan. Tapi kalau misalnya Akang nih bisa milih nih, lebih milih banyak waktu atau lebih banyak uang? Banyak uang gak ada waktu, banyak waktu gak ada uang. Ya, itu pilih-pilih mana Kang? Nanti, Susah kan? kenapa ya? Waktu tuh, Penting juga. iya. Iya betul kan? Kalau punya waktu tapi gak punya uang, Cuma aja gitu kan, kayak uang kita malah dihabisin buat beli kopi kan. ya benar. Tapi kalau punya uang juga gak ada waktu, mau ngabisin buat apa gitu. Jadi sebenarnya setting aja, tapi kalau kita bagi ya 50-50 lah. Benar. Jadi kita harus tahu kapan kita harus pakai uang, kapan kita harus pakai waktu gitu. Karena tapi uang itu bakal balik sih kata. Bakal balik ya. Tapi gak bakal balik waktu gitu. Betul sih. Tuh, waktu nggak bisa dibayar banget kan. Benar. Benar-benar di luar kendali kita lah waktu itu. Meskipun harta kita sebanyak apa, waktu yang 1 detik yang lalu tetap 1 detik yang lalu gitu. Gak bakal balik lagi. Menurut Akang nih, sebenarnya tuh yang selamanya tuh memorinya apa orangnya? Buset. Nah, orangnya memorinya nih. Memori sih. Memori kan. Karena people live but memories still. Ya, jadi kayak apa ya? Meskipun aku hari ini di kampus sudah semester 4, tapi aku tetap ingat masa-masa di SMA. Itu Betul. karena orang-orangnya juga ada di situ. Udah nggak ada di sini kan. Betul sih. Jadi kayak memori itu stay. Pasti stay banget sih. Tapi kalau misalnya nih orang tuh lebih milih ya udahlah net orangnya aja selamanya, karena kalau nggak ada orangnya pasti memorinya nggak ada. Ya. Nah kalau Akang nih bisa dipilih, Akang lebih pilih menua sama orang yang Akang sayang atau Akang lebih milih menuanya udah menua terus tiba-tiba orangnya hilang, tapi selamanya ada gitu di otak Akang. Padahal yang ada nggak ada gitu. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tuh menua nih sama orang sayang, tapi kayak ngerasa nggak ada aja gitu memorisnya gitu. Tapi sama terus yang kedua tuh orang yang menua bareng nih, tapi terus tiba-tiba di tengah tuh ya meninggal lah gitu kan. Tapi memorisnya selalu ada gitu buat Akang tuh selalu terkenang terus gitu. Akang lebih pilih mana tuh? Kayaknya yang pertama. Yang pertama seru kan? Karena memori itu bisa dibikin. Bisa dibikin. Ya, jadi selama orangnya ada, jadi kita bisa bikin memori lagi. Tapi kalau yang kedua, orangnya udah gak ada, memorinya doang itu lebih sakit. Lebih sakit. Ya. Karena itu kenangan buruk kan gitu kan? Kenangan buruk banget. Gak ada orangnya lagi, udah kita harus Sedih banget itu sih itu. Nah, bicara-bicara nih, Akang kan anak perantau nih. Tekanan-tekanan sebagai anak perantau di luar pulau gitu kan. Tekanan apa sih yang paling terasa gitu selain makan dan minum gitu? Selain bahasa tadi yang adaptasi itu, apa aja tuh tekanannya paling kerasa banget gitu? lebih ke homesick sih.
Jujur. Homesick. Ya. Kamu udah pernah nggak jauh dari rumah mungkin seminggu 2 minggu benar jauh dari rumah bukan ke rumah nenek atau saudara? Pernah. Pernah pas muncak doang. Pas muncak doang paling 3 hari. Jadi aku ngerasain kayak di suasana rumah kan. Pasti di suasana Tadi rumah. aku balik gitu kayak lagi capek kuliah tiba-tiba kayak ngeliat ruangan di rumah saudara aku, adik aku. Jadi kayak itu jauh banget gitu. Apalagi aku pulangnya setahun sekali kan. Semoga bulan ini bisa pulang deh. Terus jadi kayak aku yang paling berat tuh homesick sih. Homesick ya? Kerasa banget. Kadang-kadang keingat. Tapi kan ada beberapa orang juga pengen ngerata tuh karena gabut di rumah tuh Kang. Ya. Nah orang kayak gitu tuh gimana sih kan sebenarnya? Jujur aku awalnya kayak gitu juga. Awalnya kayak gitu. Obatnya kan bukan cemara awalnya. Bukan. Oh bukan. Pengen explore gitu. Pengen explore gitu. Aku di rumah terus sih. Oh. Rumah gitu enaknya jalan-jalan. Enak jalan-jalan. Keliling. Tapi setelah jauh dari rumah, kok jauh ya gitu kan. Emang orang tuh bakal tahu kalau ngerasain ya sebenarnya. Hari ini kita bilang pengen jauh-jauh, pengen jalan. Jauh-jauh. Tapi setelah tahu kok jauh ya, setelah pasti masalah pada umumnya ada perantau tuh harus Antisipasinya gimana tuh Kang? telepon lah. Telepon. Selain telepon nih. Terus tapi karena aku masih canggih juga sekolah telepon kayak gitu sih gitu kan. Bilang kayak gitu kan. Tapi selain telepon itu bisa lihat foto-foto Foto-foto. atau dengerin lagu. Sering di rumah. Itu kalau anak rantau sakit, akan gimana Kang? Biasanya Kang? Sendirian bener-bener sendirian atau gimana Kang? Kalau sakit. Kalau sakit yang berat, alhamdulillah gak pernah. Kita pernah alhamdulillah Paling sebatas kayak demam, kayak menggam tadi. Alhamdulillah itu bisa dilakukan sendiri juga. Kalau yang mau dekatan itu kan balik teman juga. karena kan juga awalnya kan ngerantau juga kan SMA kan jadi Ya agak soalnya. Alhamdulillah gak ada yang terlalu berat-berat gitu sih kayak operasi. alhamdulillah banget lah. Tahu sebilah kan itu malah amin kan jangan sama juga gua gitu kan. Ya kalau di rumah juga panik kan. Di Bandung nih sama Sulawesi enak kemana kan? Akan dari segala aspek. Di segala aspek dari destinasinya, tempat wisata, suasana, cuaca dan lain-lainnya gitu. Iya Bandung. Ya jadi Bandung. Tapi Sulawesi gak akan pernah tergantikan. Karena emang tinggal awal cipta kan. Di selama cipta. aku mau ke Bandung, aku mau ke mana dan kemanapun itu, pasti aku baliknya terus balik kan. Jadi itu gak akan tergantikan gitu. Emang kita mau sejauh apapun langkah pasti baliknya ke rumah lagi kan. Mau kita buruk, mau kita lagi ya kita lagi senang lagi jelek pun tetap aja gitu kita pasti harus pulang gitu kan. Atau manapun juga itu lah. Nah, gini nih. Kalau misalnya nih, aku disuruh milih bakal tinggal di Bandung selamanya atau di Sulawesi selamanya nih? Di Bandung. Di Bandung. Nah, apa yang bikin beda Bandung gitu nih? Apa ya? Gak tau, gak bisa dijelasin apa yang kena stigma orang Bandung gitu. Jadi kayak orang-orang bilangnya Bandung tuh gini. Padahal enggak kan? Padahal biasa aja. Ramah banget gak orang Bandung kan? Ramah. Ramah banget. Wah itu. Hanya aku bakal tinggal di Bandung, tapi orang-orang di Sulawesi kalau udah kenapa bakal ajak kesini gitu. Akang selama ini di Bandung udah ngapain aja Kang, selain kampus gitu, selain traveling? Oke, udah pasti ya. Gak ada sih jalan-jalan. Jalan-jalan dong ya? Emang seru sih jalan-jalan di Bandung ya? Ya. Akang pertama kali ke Bandung kapan tuh? Pertama kali banget? Apakah satunya? Semester 1 pertama? Iya, itu baru pertama kali. Pertama kali ke Bandung? Kali. Bulan sebelum mau kampus itu Juli kayak. Juli awal ya. Apa yang pertama kali rasain kan ke Bandung kan? Terus apa ya? Karena aku terus downnya pertama itu kan di Asia Afrika. Oh iya betul. Benar sih awal. Gak langsung ke Cibiru gitu. Aku belum tahu di sini seburuk ini gitu. Kasih kota dulu kan, kasih kota dulu. Jadi kayak ke Bandung tuh, wow ini kayaknya emang bener ya di TikTok kayak di Dago. Sindah itu kan. Habis lah aku bikin story semuanya pilas ya sih. Jadi Pas ke Cibiru. Itu baru gini ya, udah 3 hari di kota kan udah mau siap mau kan. Terus kalau langsung ke Cibiru. Kok beda? Oh beda, bedanya apa tuh Kang? Kalau beda tuh? dari cuacanya, tahunannya gitu kan. Oh iya, saya sih kalau banget ya. Iya, ini tuh masih Bandung apa bukan sih? Aku tuh masih di labs terus kan. Di episode. Karena aku udah kesini kereta kan. Oh iya. Terus aku kan sama ibu aku gitu. Betul. Ibu aku nanya ini gak salah arah gitu. Si Bandung, kok beneran Cibiru itu kan? Tapi kok kayak beda yang kata apa ya? Kayaknya emang gini deh, ini versi Bandung pinggirannya. Timur ya namanya kan. Jadi gak kesorot di Instagram. Betul. Tapi meskipun beda, tapi orang-orangnya bujur. Masih sama ramah kan. Tapi fun fact ya Kang ya. Sebenarnya Bandung tuh setiap sisinya mempunyai keunikannya masing-masing. Kayak misalnya kalau di timur kan sekarang kita bisa dibilang pegunungannya lebih kurang kan.
Nah kalau misalnya di selatan, wah itu kaya banget kan. Ah benar-benar di selatan. Nah itu enak banget kan. Ya. Itu emang beda banget gitu. Terus Kabupaten Bandung Barat itu punya ciri khasnya juga gitu. Kayak dia banyak kayak danau-danau atau situ-situ dan juga ada ciri khasnya lah gitu. Kalau utara itu udah lain banget, saya udah pasti tahu lah dago-dago. Selatan sih Kak, selatan itu paling asik banget jujur. Itu bener ciri khas Bandung. Dari kota pasti ke selatan. Kalau nggak selatan ke utara. Tapi kalau bisa utara dulu ke selatan bakal beda. Kalau aku saranin ya kota selatan masuk banget. Iya. Adem banget. Kayaknya timur gak masuk list ya. Timur masuk. Timur masuk cuman lebih kayak Paling bawah. jauh lah bisa dibilang jauh lah. Karena di sini tuh kebanyakannya ya industri-industrinya lah. Sini lumayan juga sama kampusannya kan di sini lumayan kan. Kayak ITB dan di ITB terus di sini kan ada UPI, UIN, UNPAD. Kalau selatan lo bener-bener ada pure gitu. Itu alam banget sih Bandung. Yang bakal ngasih Bandung di selatan juga. Itu punya khas dia masing-masing ya. Itu hard fact-nya itu. Itu lo bisa tuh. Nah, jadi gini nih. Kalau misalnya di Gen Z nih, stigma-stigma apa sih yang pengen Aksa ubah dari Gen Z? Aduh. Cuma secara keseluruhan nih. Cara keseluruhan boleh. Benar, ini kalau aku bicara stigma, aku berarti bakal bilang ke diri aku sendiri. Betul, betul. Aku bilang ke kita yang di kampus ini, bahkan ke semua orang Gen Z di Indonesia gitu. Betul. Apa ya? Stigma Gen Z lemah itu sebenarnya harus dipatahkan gitu. Harus katakan, kita tuh kuat kan? Benar. Kita sama makan nasi. Karena apa ya? Lemah itu sebenarnya kan kita lagi rebahan. Maksudnya itu bukti bahwa kita lagi istirahat. Jadi kalau teman-teman lihat analogi kayak dari versi lingkungannya gitu, gas selalu matahari itu panas. Jadi gak mungkin kita matahari terus, gak ada hujan-hujan yang pasti tanaman akan mati kan. Tuh. Karena panas kan. Karena panas. Gak ada air juga kan. Dan juga sebaliknya gak mungkin bakal hujan terus. Pasti bakal banjir. Pasti banjir. Gak ada cahaya, gak ada panas. Maka dari itu dua hal ini itu harus di balancing. Balance. Jadi gak selalu harus rebahan, gak selalu harus produktif. Malah itu sebenarnya bukan mesin penghasil nilai. Itu. Jadi gak ada tuntutan buat jadi ini jadi itu, hari ini harus menghasilkan ini, gak harus kan. Jadi kayak tadi kalau kita balance antara kedua hal itu, istirahat dan nutrisi, terus kita bakal tumbuh Lebih berkembang lagi kan. Jadi itu sebenarnya enggak apa ya, istirahat itu juga nutrisi gitu, puasa lebih jalan terus. Betul sih. Jadi kalau teman-teman bilang Gen Z lemah atau ada generasi lain yang bilang Gen Z lemah karena rebahan mulu, itu hari ini aku bilang berani bahwa itu salah. Salah banget. Kita punya apa ya? Keunikannya masing-masing ya. Yuk kita lagi ada di peran masing-masing gitu. Peran masing-masing. Dan setelah kita menang, kita bakal bareng-bareng lagi. Tuh. Jadi ya jangan sampai kita berlarut-larut dalam semua itu. Tuh emang harus banget dihapus karena nah ngomong-ngomong gila kerja nih. Katanya kan Gen Z ini sebenarnya akan tahu hasil culture. Yang kayak Gila kerja banget ya. Ya ambis banget gitu. Kan Gen Z ini kebanyakan sekarang tuh kayak daripada stigma yang tadi Gen Z lama kan lebih baik kita mendingan jadi hustle culture. Nah menurut Al nih gila kerja tuh baik apa enggak sih sebenarnya di era sekarang nih? kalau terlalu gila banget gak baik. Enggak baik kan? Karena kalau kita pakai analogi tadi, kalau pada semua kan pasti mata Cepat. Tuh. Jadi aku punya teman juga kerja di bidang advertising media di Bandung. Tuh. Jadi dia tuh kayaknya karena emang tuntutan dari keluarga, dia kan setelah SMK langsung kerja kan. Oh. Jadi kayak tiap hari aku lihat dia kerja siang malam. Jadi siang tuh kerja di kantor, malamnya kerja tambahan. Tambahan. Orderan ya. Semua desain segala macam detail. Jadi kayak aku lihat, emang gak ada istirahatnya sih Ki, gitu. Jadi kayak ini emang mimpi dia gitu, tapi dia butuh istirahat juga. Betul. Karena emang kalau sama pun pasti kalau naik terus menerus di bakal stres kan. Betul. Jadi kayak gak harus naik gitu karena Satu juga kan. ya. Jadi itu buat naik kembali gitu teman-teman harus istirahat dulu, harus istirahat dulu. Jadi aku bilangnya ke dia gitu, jadi gak usah terlalu sering banget ya. Tapi kayaknya dia emang kayak gitu karena banyak tuntutan kali ya. Jadi aku juga mengerti lah. Kita gak bisa ngejudge kan, kita gak tahu masalah dia dialami gimana aja kan. Tapi aku saranin gak usah terlalu nge-press. So bagus banget kan, teman yang baik itu yang selalu mengingatkan di saat dia sedang melakukan hal gila gitu. Itu bagus banget sih. Itu teman dari SD. Teman SD, wah panis aja deh. Berarti sampai sekarang masih kontak kan? Iya. Masih komunikasi? Ini di Bandung nih. Oh dia Bandung juga? Wih keren banget. Ya, kalau melihat video teron yang di sebelum
Clever Perspective. Oh iya tahu. Itu punya perusahaan dia. Kalau melihat ada desain-desain, ada animasi itu dia yang sering buat. Baik. Nah ngomong-ngomong nih Kang, kalau Gen Z kan tadi udah bilang hustle culture nih. Hustle culture itu sebenarnya tuh orang-orang tuh pengen flexing gitu, bahwa dirinya tuh bekerja gitu kan. Terus self reward lah, pokoknya apa di flexing ini. Nah menurut kan nih, kalau flexing ke arah kayak gitu tuh sebenarnya baik apa enggak gitu? Kita pamerin apapun yang kita lakuin, apapun yang kita raih di sosial media ya. Bagus apa enggak sebenarnya? Baik kecil. Sebenarnya gak masalah sih kalau ngomong. Berdasar. Jadi kalau ada orang yang iri ya itu urusan dia dirinya. Betul. Jadi kita flexing itu sebagai bentuk appreciation kan. Betul. Jadi kayak kita udah capek-capek, kita ngeliatin hal ini. Jadi pasti orang yang kerja dia bakal flexing kerjanya, kerjanya. Orang yang suka lari dia pasti bakal strava kan. Ya betul. Orang yang suka desain pasti dia menampilkan hasil desain. Ya betul. Jadi itu sebenarnya Hal lah sebenarnya. output dari usaha kita guys. Kerjain. Jadi itu gak apa-apa. Yang masalah itu orang-orang sering iri. Nah, itu Masalah dia sebenarnya. benar itu masalahnya tuh. Itu masalahnya. Sebenarnya buat self-reward doang. Betul. Itu harus kebiasaan banget itu. Kita tuh harus tahu gitu. Kerja keras kita tuh selama itu membuahkan gitu kan. Jadi ada kesenangan pribadi gitu buat diri kita sendiri kan. Selama gak ada niat buat menyombongkan diri atau apa, Betul. itu gak prestasi. Betul sih, itu betul banget. Self reward terbaik buat akang nih selama hidup apa? Bener-bener, ini enak banget ya gue self reward ini gitu. Yang terbaik dalam hidup akang gitu. Jadi ada rumah makan di Bandung, Betul. awet. Dia tuh kayak seporsi aja 40-an. 40.000. Di alun-alun masuk dalam. Terus itu tuh nasi persuanan. Terus ayamnya gede, terus jukutnya juga banyak. Itu benar-benar enak banget. Aku kalau capek pasti ke situ. Self reward banget di situ tuh. Seporsi benar-benar sampai kenyang gitu. Itu benar-benar kayak apa ya, recharge energy. Recharge energi banget ya. Berarti emang recharge energi orang tuh beda-beda kan. Ya, beda. Hal sepele itu bisa jadikan recharge energi gitu. Kayak bagus tuh di akang tuh. Aku menemukan hal-hal sederhana. Aku menemukan hal-hal bahagia di Dalam sederhana. oh ya dalam kesederhanaan. Itu keren banget sih kalau bilang itu emang benar ada atau enggak sih kan sebenarnya? Yang ada. Jadi bahkan pun aku sebelum ke kampus kayak tadi sini kan jalan kan. Betul. Jadi kayak jalan kaki tuh kita melihat ada orang yang kita ada yang orang yang gini nih itu udah Seneng banget kan. aku bahagia gitu. Bahagia. Betul banget sih kan. Ke kampus aku lihat ada yang lagi jalan bikin naik itu udah kayak Bagus sih itu. Emang enak banget itu. jadi kayak hari itu bisa mengubah hari kita gitu. So, Gak perlu hal-hal yang besar sih buat bahagia. betul sih. Sederhana pun bisa buat kebahagiaan. Karena kita juga harus tahu bahwa sebenarnya tuh dunia tuh baik-baik aja gitu. Gak terlalu dipikirin gitu. Dunia gak baik-baik sih. Terus pikir karena kita dunia baik-baik aja ya. Kedepannya gimana kita lakuin sekarang gitu kan. Nah, pesan nih, apa yang ingin kamu sampaikan kepada sesama Gen Z yang merasa terjebak antara label rebahan dan juga ekspektasi terus produktif nih. Kan balik ke aku juga udah balik ke yang lain. Apa ya? Pesan-pesan. Kalau kayak tadi teman-teman itu harus menenangkan yang tadi tuh yang cuaca gak harus selalu panas. Selalu Gak- panas, betul. ya. Nah itu memang nutrisi buat tumbuh gitu. Dan juga gak usah terlalu nerima semua Omongan-omongan kan. dari media sosial, Betul. dari orang tua, dari teman, dari circle segala macam. Itu jangan terlalu mentah-mentah, tapi harus difilter lagi gitu. Dan teman-teman sebenarnya kalau teman aku ya ada PPL, you're doing fine. Jadi kita tuh ya baik-baik aja gitu. Kita sejauh ini udah melakukan hal yang benar Baik bener gitu. dan merasa capek itu gak Hal wajar gitu. Ya. Wajar kan sudah capek gitu. Jadi kalau hari ini teman-teman ngerasain burnout, itu bukti nyata bahwa kita udah jalan sejauh ini. Betul sih itu betul. Dan burnout gak perlu dikasih deadline. Deadline betul. Ntar juga bakal lupa gitu kan. Capek juga capek sendiri gitu kan. Ngalir aja, gak usah Ya, bener. mikirin banget. Jadi pada akhirnya semua orang kembali lagi dengan bertemu bersama nih. Wah. Dan kita juga harus tahu gitu kan bahwa sebenarnya itu kita tuh punya dua hal, yang di luar kendali kita dan juga yang dalam kendali kita. Itu yang Stoik pernah bilang tuh. Sebenarnya itu kita gak perlu ngeribetin atau ngepusingin hal yang di luar kendali kita. Kita cukup fokus apa yang sebenarnya di dalam kendali kita, kayak diri kita sendiri. Orang lain bicara apa, kita kan itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengubah nih kan. Tapi yang perlu kita lakukan, kita mengubah value kita mengubah pandangan orang tuh bisa banget gitu. Orang selalu nyabet opini ke kita. Kalau misalnya kita ngelakuin, nih gue sebenarnya bisa ngelakuin ini gitu, mengharumkan nama Indonesia contoh, pasti orang jadi kayak wah keren juga kan. Itu sebenarnya tuh harus tahu banget gitu bahwa kita punya dua hal gitu.
sebenarnya aku juga menanamkan prinsip STAR juga kan. Tahu nggak STAR kan? STAR itu sebenarnya singkat dari stop, thinking, assess, dan juga respon. Nah itu prinsip aku bilang worth it banget jujur. Itu selama 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun aku mengalami prinsip itu bener-bener enak banget gitu itu. Kayak kita tuh udah dapat masalah, stop dulu aja gitu, gak usah nambah-nambah masalah. Lalu kita pikirin masalahnya ini sebenarnya tuh mau dibawa kemana, solusinya ini apa, apakah worth it apa enggak gitu. Di situ di-assess tuh. Kalau misalnya kita pikirinnya apakah benar worth it ke kita ke depannya apa enggak gitu, apa jadi buruk ke kitanya kan. Nah, setelah itu aku respon. Nah di situ tuh udah kayak wah enak banget kan setelah kita di proses duanya tuh yang thinking dan assess tuh berat banget. Karena kita kadang suka udah di stop masalah tapi tetap aja gitu kan nambah-nambah masalah gitu. Itu yang paling susah banget sih. Cuman ya setelah ngelakuin itu enak banget gitu. Itu bener banget sih. Aku baca dari mana tuh? Filosofi Teras. Aku tahu kan? Nah itu bagus banget sih. Itu dia bukunya keren banget. Terus dia juga bilang bahwa sebenarnya tuh kita tuh harus selaras dengan alam. Kamu percaya gak? Kita harus selaras dengan alam. Percaya kan? Itu bener banget kan? Karena apa yang kita lakukan itu bener-bener harus natural. Ya. Kayak seperti contohnya tanah kan kalau misal natural dia pasti menumbuhkan tumbuhan, itu hal natural banget gitu, dia pasti menumbuhkan. Dan air kalau misalnya turun ke tanah pasti menumbuhkan tumbuhan. Nah kita pun juga harus sama gitu, kita harus melakukan porsi kita masing-masing gitu. Kan bagian dari alam juga kan. Dari alam juga gitu kan, kita makan dari tanah, ngejek dari tanah gitu, kita gak usah merasa tinggi banget lah masa langit banget. Oke, itu aja sih kan paling gak. Ada pesan-pesan terakhir gak kira-kira menurut Kang nih Teras Podcast ini kayak gimana Kang? Kalau hari ini kita bahas produktivitas atau dari aspek politik dulu deh. Betul. Sebagai BEM juga betul. Benar, hari ini teman-teman banyak melihat isu politik. Jadi jangan langsung menjudge pemerintah itu salah gitu. Jadi gak semua regulasi pemerintah salah. Jadi makanya aku bilang terkadang juga. Betul. Ada setuju. Karena beberapa regulasi itu benar gitu. Jadi teman-teman harus filter lagi. Jadi ketika ada regulasi jangan misal Bahlil kata Bahlil. Ketika dia ngomong kita langsung ngejudge. Padahal kita nggak lihat dulu regulasinya benar gitu. Betul. Jadi nggak selalu pemerintah salah gitu. Jadi nggak harus tiap kali ngejudge ada regulasi ngejudge demo. Hal benar gitu kan. Jadi kita harus kritis juga dulu gitu. Itu aspek politik. Mungkin kalau tema hari ini rebahan atau produktif. Mungkin aku di beberapa tahun kebelakang kayak kalau tadi aku bilang 70-30 ya. Iya 70-30. 70 yang tadi produktifnya. Produktif betul. 30 sebaliknya. Jadi aku rebahan 70-nya, produktif 30-nya. Dan aku ngerasa kayak time flies gitu. Time flies banget, pasti banget. Jadi aku tuh sebenarnya misal tahun baru nih Januari. Terus niat tahun ini refleksinya. Betul. Ini proyeksinya ke depannya. Pas buka lagi udah Januari kan ada yang jalan. Betul tuh. Jadi kayak time flies gitu. Jadi kayak kita harus produktif dikit demi sedikit lah gitu ya. Nanti ada gitu kan perlahan. Jadi tetap di konsep yang tadi. Jangan sampai kita push terus diri kita sendiri, malah makna dari produktif itu kita gak dapetin gitu. Betul. Karena kita cuma kayak jadi mesin hari ini betul, kita harus balance aja lah ya, 50-50 lah ya, produktif dan juga restnya juga dari semua ini gitu. Betul. Itu sih paling. Oke, paling segitu aja kan ya. Terima kasih banyak Kang Ilham udah meluangkan waktunya jauh-jauh nih. Ya. Terima kasih ya Kang. Yuk. Ya Mas.